digorok, motor dan HP Opang dibawa lari begal. Empat bulan buron, 2 pencuri HP di laci motor ditangkap. Dikejar petugas, pencuri motor pancat atap rumah warga. Dua desa bentrok di Aru, 2 orang tewas dan 9 orang terluka. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscilla selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama mengenai seorang ojek pangkalan di Kabupaten Pandeglang, Banten yang menjadi korban begal sadis oleh penumpangnya sendiri. Korban mengalami luka parah di bagian leher usai digorok pelaku menggunakan pisau cutter. Polisi menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan saat ditangkap. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik penangkapan NY, pemuda berusia 21 tahun, pelaku pembegalan sadis seorang ojek pangkalan bernama Tia Rudin. Pelaku berhasil diringkus tim Satreskrim Polres Pandeglang saat hendak menjual motor hasil rampasannya di wilayah Kecamatan Subur. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang dan meminta diantar dari Terminal Tarogong menuju Kecamatan Subur. Namun di tengah jalan yang sepi, pelaku tiba-tiba menyerang korban secara membabi buta dengan menggorok leher korban menggunakan pisau cutter. Usai melakukan aksinya, pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam korban. Beruntung korban berhasil selamat setelah meminta pertolongan warga dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas pada bagian kaki karena berusaha kabur dan juga melawan petugas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau cutter, helm, dan ponsel milik korban. Pidana pencurian dengan kekerasan berupa upaya melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan melukai korban dengan cara menggorok leher korban menggunakan cutter. Yang terjadi sekitar tanggal 27 Desember dini hari jam 1.30 di wilayah Kecamatan Sumur. Korban dan pelaku bertemu di Labuan. Pelaku bermaksud minta tolong diantarkan korban ke rumahnya di wilayah Kecamatan Sumur. Pada saat di tengah jalan terjadi ban bocor sehingga dilakukan penambalan ban oleh korban. Disitulah pelaku mulai muncul niatnya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara membeli pisau cutter di depan tambal ban di suatu warung di depan tempat tambal ban di wilayah Sumur. Kemudian sepanjang itu sudah selesai melakukan penambalan ban, pelaku dan korban kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu di tengah jalan sepi, pelaku melakukan tindakannya berupa menggorok leher korban dulu. Pada saat itu korban terjatuh dan pelaku berusaha melarikan diri. Namun korban sempat melakukan perlawanan ditandai dengan adanya luka juga di tangan dan di pelipisnya. Kemudian kurang dari 1 kali 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah keluarga pelaku. Namun pada saat setelah diamankan, pelaku berusaha melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur pada pelaku. Di hadapan petugas, pelaku berdalih nekat melakukan pembegalan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia berencana menjual motor tersebut seharga Rp2.500.000. Saya satunya butuh handphone dan saya buat bayar itu. Buat bayar apa? Kebutuhan sehari-hari saya apa? Emang kamu nggak kerja? Saya kerja digaji Rp350.000 dan sampai stasiun Trogong, Terminal Trogong, saya itu sisa duit Rp10.000, Pak. Terus kamu ngojek gitu? Iya, benar. Ke Sumur? Iya, Pak. Terus sempat kepikiran itu buat apa? Buat nyolong motor dia? Saya dari Terminal Trogong tidak ada pikiran kayak gitu. Terus Niatnya itu pas saya di Sumur, Pak. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Banten.
Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pelarian dua pemuda spesialis pencuri ponsel di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir. Keduanya ditangkap setelah 4 bulan menjadi buronan pasca mencuri telepon genggam yang disimpan korban di dalam laci motornya. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus 2 remaja pelaku pencuri handphone yakni SA dan FI, 25 tahun di tempat persembunyiannya di salah satu indekos di Jalan Poros Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku berdalih jika dirinya tidak pernah mencuri HP, namun saat diinterogasi pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua pelaku beraksi dengan menyasar korban ibu rumah tangga yang menyimpan HP di laci motor yang sedang terparkir pada 30 Agustus 2025 lalu. Di depan masjid di desa JTN Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap petugas setelah 4 bulan buron dari peristiwa pencurian HP yang dilakukan mereka. Usai diringkus polisi, pelaku langsung dibawa ke ruang Resmob Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Tindak pidana pencurian, modus operandi yang dilakukan sementara kami dalami tentunya, namun informasi awal daripada korban kejadiannya yaitu di depan Masjid Zamzam, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, di mana saat itu korban memarkir sepeda motornya dan di laci motornya disimpan handphone daripada korban. Pelaku saat ini sementara kami lakukan pemeriksaan secara intensif. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang remaja diduga pelaku pencurian sepeda motor panik saat dikejar petugas dan warga di kawasan Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Pelaku nekat naik ke atap rumah warga untuk menghindari kejaran petugas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pancoran Barat 8, Jakarta Selatan pada Minggu pagi, 4 Januari 2026. Aksi pelaku sempat mengundang perhatian warga sekitar saat dirinya berusaha bersembunyi di atas genteng rumah untuk menghindari kejaran petugas usai diduga hendak mencuri sepeda motor. Petugas Satpol PP bersama PPSU dan warga setempat berkoordinasi melakukan pengecekan dan penangkapan. Setelah upaya persuasif, petugas berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Situasi di lokasi kejadian berjalan kondusif dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Pancoran untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Lulu Nursiadah Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polisi melakukan penyelidikan pasca bentrok berdarah 2 desa di Kepulauan Aru, Maluku. Selain 2 korban tewas, 9 orang terluka, serta 26 rumah terbakar. Pemerintah daerah berjanji akan berikan santunan bagi para korban dan membangun kembali rumah yang rusak. Beta su foto. Jangan lempar lagi. Nanti Babinsa datang. Beta bilang kamu nge. Pasca bentrok, situasi di Desa Longga dan Apara, Kecamatan Aru, Tengah Selatan mulai kondusif. Aparat kepolisian dan juga Pemda Aru terjun langsung di lokasi kejadian guna memantau langsung situasi pasca konflik. Dari hasil identifikasi, 2 orang tewas, 9 orang terluka akibat insiden tersebut. Sebanyak 26 unit rumah dari kedua desa juga hangus terbakar. Polisi kini lakukan penyelidikan dan juga pengumpulan barang bukti terkait peristiwa ini. Tempat ataupun korban, baik kerugian korban jiwa maupun kerugian material, yang mana untuk identifikasi kami adalah 2 korban meninggal dunia atas nama Antoni Sareman dengan Eri Marlisa. Terus kemudian sedangkan korban jiwa kami identifikasi kurang lebih adalah 9, tetapi ada informasi tambahan adanya luka-luka yang sementara sedang diobati di Puskesmas Desa Longgar. Kerugian material yaitu adanya pembakaran rumah yang terjadi di kedua belah desa, yang mana ada di Desa Apar kurang lebih 8 rumah, sedangkan untuk di Desa Longgarnya adalah 18 rumah. Sementara itu, Bupati Kepulauan Riau, Timotius Kaidel, mengatakan bahwa sebagai langkah pemulihan, seluruh korban akan mendapatkan santunan maupun jaminan. Puluhan rumah yang terbakar juga akan segera dibangun. Pemda kini mendorong perdamaian kedua desa bertetangga guna mencegah aksi serupa terjadi. Hadir di tengah-tengah konflik antara Desa Longgar dan Desa Apara untuk memastikan keamanan, kenyamanan
dan rasa aman dari masyarakat dua desa, terutama pasca konflik yang berlangsung antara tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin. Dan kami memastikan semua korban, baik korban jiwa dan korban materi yang dialami, yang mana terjadi kebakaran rumah di dua desa sebanyak 26 rumah, di desa Apara sebanyak 5 rumah, dan di desa Longgar sebanyak 2 rumah. Kami memastikan untuk memulihkan kondisi sosial ini, kami segera untuk melakukan pembangunan rumah baru yang akan kita segera lakukan, dan keluarga korban kita memberi santunan dan jaminan dari Kabupaten Gorontalo untuk keluarga korban, karena mereka bukan saja korban jiwa tetapi juga korban materi yang dialami. Ini untuk memulihkan kondisi traumatis daripada masyarakat itu sendiri supaya konflik ini segera bisa terselesaikan. Antisipasi bentrok susulan, aparat kepolisian menjaga ketat batas desa. Puluhan personil juga ditempatkan di masing-masing desa guna mencegah saling serang kembali terjadi. Bentrok warga dari Desa Longgar dan juga Apara terjadi sejak Kamis 1 Januari 2026 hingga Jumat 2 Januari 2026. Dua kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam seperti parang, panah, tombak, hingga senapan angin. Bentrok dipicu akibat dendam lama warga dari dua desa. Bentrok kali ini dipicu pemukulan pemuda dari Desa Longgar yang hendak membeli miras di Desa Apara. Pemukulan tersebut kemudian memicu ketegangan hingga akhirnya massa saling serang di batas desa. Dari Kepulauan Aru, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dua kelompok pemuda terlibat bentrok saat berwisata di pantai air Babungi, Buru Selatan, Maluku. Bentrok dipicu akibat mabuk miras di area wisata itu, sebabkan beberapa orang luka. Kawasan wisata jadi kacau balau. Kericuhan ini terjadi di lokasi wisata pantai air Babunyi, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Maluku pada Jumat sore. Dua kelompok pemuda terlibat saling pukul di pesisir pantai. Mereka bahkan saling kejar menggunakan kayu dan lemparan batu. Tak hanya di pesisir pantai, para pemuda dari dua desa berbeda, yakni Desa Ewiri dan Desa Mepa, saling kejar hingga di tengah laut. Kondisi ini pun membuat panik warga, para pengunjung area wisata, hingga membuat suasana kacau balau. Beberapa orang dilaporkan alami luka lecet akibat baku pukul tersebut. Situasi mereda setelah sekelompok pemuda memilih terlebih dahulu tinggalkan lokasi. Bentrok disebabkan perkelahian dua pemuda dari dua desa Ewiri dan Mepa yang sudah mabuk miras. Perkelahian itu pun memicu bentrok massal di lokasi. Tak ingin masalah berlanjut dan saling dendam, Kapolsek Leksula, Ibtu Bastian Tuhuru, mengambil jalan tengah. Para tokoh adat, tokoh agama dan kepala desa dari dua desa tersebut dikumpulkan. Keduanya sepakat berdamai serta menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Pada hari ini, 2 Januari 2026, pukul 1 jam 5 sore, kami konsultasi bersama dengan untuk desa ini bersepakat persoalan anak-anak muda yang berkelahi di air Babunyi. Masalah itu diselesaikan secara baik-baik orang tua. Damai, berdamai. Maluku harus lebih baik. Wasudara harus lebih baik. Tokoh kedua desa juga bersepakat kepolisian menjaga ketat lokasi wisata, terutama di musim liburan, yang dimanfaatkan segelintir orang menjual miras secara ilegal. Sebab pemicu bentrok tersebut akibat adanya pesta miras di lokasi wisata dari dua kelompok pemuda. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dua orang pelaku pencurian sepeda motor beraksi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Geng Haji Aselih, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Demi melancarkan aksinya, pelaku mengganjal pintu rumah korban dengan kayu agar korban tidak dapat keluar. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi pada Sabtu dini hari 3 Januari 2025. Dua orang pelaku diduga telah mempersiapkan aksinya dengan matang. Sebelum membobol sepeda motor, pelaku mengganjal pintu rumah korban menggunakan kayu. Cara ini dilakukan agar korban tidak dapat keluar rumah saat aksi pencurian berlangsung. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian membobol kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat bernomor polisi B3558 CTL lalu bergegas pergi meninggalkan lokasi. Suhendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Aksi pencurian handphone milik karyawan outlet jus di Jalan Joglo Raya, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat terjadi pada Kamis 1 Januari 2026. Diduga pelaku merupakan seorang pria yang menyamar meminta uang iuran sampah dan kebersihan. Aksi pencurian handphone terekam kamera pengawas di salah satu outlet jus di Jalan Joglo Raya, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat terjadi Kamis 1 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga pelaku pencurian merupakan seorang pria yang terlihat pada rekaman kamera pengawas ini. Pelaku yang datang seorang diri terlihat mendekati meja kasir dan diduga mengambil benda yang mirip dengan handphone yang berada di atas meja. Menurut keterangan karyawan outlet, pria yang diduga mengambil handphone itu datang dan meminta uang, sampah, dan kebersihan. Namun tanpa merasa berdosa, terduga pelaku mengambil HP di atas meja kemudian beranjak pergi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang remaja 19 tahun ditangkap polisi di Goa, Sulawesi Selatan karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak usia 15 tahun. Saat ditangkap, remaja ini menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua korban. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menangkap AH 19 tahun sebagai terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak berusia 15 tahun di Jalan Poros Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Goa. Petugas menyita sebilah parang yang diduga digunakan pelaku untuk mengancam korban sebelum pelaku menyetubuhi korban. Ibu korban berusaha menghakimi pelaku saat menyadari putrinya disetubuhi, namun dilerai petugas yang sudah mengamankan lokasi. Hasil pemeriksaan petugas, pelaku mengaku melakukan hal itu karena tidak bisa menahan nafsu birahi. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa berhasil mengamankan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan inisial AS, umur 19 tahun, unit PPA, telah mendalami dan mengambil keterangan daripada saksi dan melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap pelaku. Diketahui bahwa korbannya berinisial NS, umur 15 tahun, anak di bawah umur tentunya, berawal dari kecurigaan orang tua bahwa anaknya setiap malamnya dicurigai oleh orang tua memasukkan seorang laki-laki dalam kamar. Kemudian pihak orang tua mengecek, ternyata betul pelaku masuk ke dalam kamar anak ini melalui jendela rumah. Untuk saat ini pelaku sendiri Pak Dimin? Pelaku saat ini telah kami amankan dan yang bersangkutan sementara menjalani pemeriksaan secara intensif di unit PPA Satreskrim Polres Goa. Pelaku kemudian dibawa ke ruang Satreskrim Polres Goa untuk diproses hukum. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dari aparat kepolisian sektor Cimanggis, Depok, Jawa Barat, menangkap 4 orang begal yang mengaku sebagai debt collector. Pelaku ditangkap usai menarik 1 unit motor milik lansia yang tidak pernah telat membayar cicilan. Berapa kali? Berapa kali melakukan? Polsek Cimanggis menangkap 4 orang yang mengaku sebagai debt collector yang merampas motor seorang lansia di kawasan Tapos, Cimanggis, Depok. Keempat pelaku ditangkap di kediamannya tanpa melakukan perlawanan. Petugas menangkap keempat pelaku berdasarkan penyelidikan dari kasus perampasan sepeda motor milik lansia beberapa waktu lalu. Saat itu keempat pelaku mengaku sebagai debt collector menarik paksa di jalan sepeda motor seorang lansia yang tidak pernah telat membayar cicilan. Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriyono mengatakan, keempat pelaku setelah diselidiki tidak memiliki kuasa atas penarikan kendaraan. Terlebih saat digeledah, ditemukan sepeda motor korban yang tidak diserahkan ke pihak leasing. Setelah menangkap keempatnya, diketahui mereka tidak bekerja sebagai debt collector. Mereka menjual motor-motor hasil tarikan milik korban ke seorang penadah. Kronologis kejadiannya, saat korban ini mengendarai sepeda motornya, kemudian dipepet oleh
2 orang yang menggunakan 1 unit motor yang mengaku dari pihak leasing. Kemudian datang lagi 1 motor yang dikendarai 2 orang, ini adalah temannya pelaku, dan menyampaikan bahwa korban ini adalah salah satu debitur di salah satu leasing, dan disampaikan bahwa korban ini terlambat untuk pembayaran cicilan motornya. Sementara menurut korban bahwa yang bersangkutan tidak merasa ada keterlambatan cicilan atas sepeda motornya. Walaupun sudah disampaikan seperti itu, keempat pelaku tetap memaksa mengambil sepeda motor korban tersebut karena memang korban ini usianya juga sudah tidak muda lagi, takut diserahkanlah ini motor, dan oleh pelaku langsung dibawa kabur. Ini hanya bagian dari modus, seolah-olah yang bersangkutan, para pelaku ini berlindung bahwa dia adalah debt collector. Pada faktanya setelah kita telusuri, yang bersangkutan tidak memiliki kuasa tagih dari leasing manapun. Komplotan tersebut diketahui sudah berkali-kali melakukan kejahatan dengan modus sebagai debt collector. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang wanita yang diduga sebagai bandar sabu berhasil melarikan diri ketika ditangkap petugas kepolisian di Desa Sikapas, Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara. Pelaku berhasil kabur setelah mengelabui petugas dengan berakting pingsan saat penggerebekan. Inilah detik-detik sesaat petugas Satres Narkoba Polres Mandeling Natal menggerebek rumah seorang perempuan bernama Mila yang diduga sebagai pengedar sekaligus bandar sabu di Desa Sikapas, Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara. Saat hendak diamankan, pelaku tiba-tiba lemas dan terjatuh ke tanah dan berpura-pura pingsan di hadapan petugas. Aksi dramatis ini terjadi setelah polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 97,32 gram yang disimpan di dalam toples plastik bening yang sempat dibuang pelaku di belakang rumahnya. Petugas yang berupaya bersikap humanis kemudian berencana membawa pelaku ke puskesmas terdekat untuk memastikan kondisi kesehatannya. Namun situasi mendadak berubah tegang, keluarga pelaku menolak penangkapan dan berupaya menghalangi petugas. Bahkan sejumlah warga turut berkerumun dan memicu ketegangan di lokasi. Terlihat keluarga pelaku berteriak histeris, sementara massa terus bertambah dan mengepung petugas kepolisian. Kondisi ini membuat upaya penangkapan tidak lagi kondusif. Di tengah keributan tersebut, pelaku justru memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Dengan bantuan keluarga dan sejumlah warga yang menolak, pelaku dibawa petugas kepolisian untuk penindakan hukum. Petugas kepolisian yang jumlahnya terbatas terpaksa mengalah guna mencegah terjadinya bentrokan dan kekerasan yang lebih luas di tengah pemukiman warga. Pada saat dilakukan penggerebekan, di rumah tersebut, saudara Ramos tidak ditemukan, tapi ada saudara MA atau Mila yang membawa barang bukti tersebut sejumlah 97,32. Pada saat dilakukan penggerebekan dari depan rumah, berusaha lari dari belakang, membuang barang bukti dalam toples dengan berat 97,32 itu di belakang. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan pingsan. Dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha untuk melindungi, ya, mengamankan, bahkan tidak memberikan akses kepada Satres Narkoba dan Polsek Muara Batang Gadis. Pada saat itu Kapolsek beserta KBO Narkoba yang ada di lokasi tidak memberikan izin, ya, tidak memberikan akses untuk tersangka dibawa. Sehingga pada saat kejadian yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Pasca kejadian tersebut, polisi langsung menetapkan Mila sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Sementara seluruh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu telah diamankan di Satres Narkoba Polres Mandeling Natal.
Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Tak terima dituduh selingkuh dan diminta berpisah, seorang pria di kota Metro Lampung nekat membakar rumah dan mobil milik istri-istrinya. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Inilah rekaman kamera CCTV saat seorang pria paruh baya bernama Endang Sanjaya nekat membakar rumah dan mobil milik istri-istrinya di Jalan Mutiara, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Dalam rekaman terlihat pelaku dengan santai membakar bagian dalam rumah dan mobil korban menggunakan bensin yang diambil dari tangki mobil. Warga yang panik segera melaporkan kebakaran ke petugas pemadam kebakaran dan kepolisian. Usai berhasil diamankan polisi, pelaku mengaku nekat membakar rumah dan mobil korban lantaran tak terima diminta berpisah oleh istri-istri dan keluarganya dan kerap dituduh selingkuh atau memiliki wanita lain. Sementara akibat kejadian ini korban ditaksir mengalami kerugian mencapai 600 juta rupiah. Jadi terkait dengan pembakaran rumah dan mobil itu terjadi tanggal 26 Desember sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Terjadi yang dilakukan oleh suami siri pelapor, inisial ESL. Jadi motifnya itu terkait dengan kekesalan si pihak tersangka, di mana pihak tersangka ini dituduh oleh si istri-istrinya, di mana selaku pelapor masih memiliki wanita idaman lain. Untuk kegiatan pembakaran, jadi memang yang dibakar cukup banyak, yaitu 1 unit mobil expander dan juga rumah diperkirakan 70% yang hancur dengan kerugian ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Saat ini tersangka ditahan di Mapolres Kota Metro dan akan dijerat pasal pembakaran dengan sengaja. Ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian telepon genggam terjadi di salah satu kedai makanan di Jalan Bintaro Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis 1 Januari 2026 pagi. Seorang pria membawa kabur iPhone 13 milik karyawan dengan modus berpura-pura memesan makanan. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mengenakan jaket biru masuk ke dalam kedai makanan pada Kamis 1 Januari 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Pelaku awalnya berpura-pura memesan makanan dan berusaha membuat karyawan sibuk melayani pesanannya. Saat situasi dinilai aman, pelaku kemudian mengambil 1 unit iPhone 13 yang terletak di atas meja kasir. Setelah berhasil menguasai telepon genggam tersebut, pelaku langsung meninggalkan lokasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Akibat kejadian ini, karyawan kedai mengalami kerugian. Warga dan pelaku usaha diimbau untuk lebih waspada, terutama saat menyimpan barang berharga di area kasir. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Info TV, melaporkan. Percobaan pencurian sepeda motor terjadi di Kompleks Pondok Bahar Permai, Jalan Betet, Karangtengah, Tangerang, Banten. 2 orang pelaku gagal membawa kabur motor warga karena kendaraan dipasang kunci ganda. Aksi percobaan pencurian ini terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa malam 30 Desember 2025 sekitar pukul 19.53 WIB. Dalam rekaman terlihat 2 orang pelaku datang ke lokasi dan mendekati sepeda motor yang terparkir di dalam komplek. Pelaku berusaha membuka dan membawa kabur sepeda motor ini. Namun usaha mereka gagal karena motor dilengkapi kunci ganda yang menempel di piringan cakram rem. Setelah beberapa saat berusaha, kedua pelaku akhirnya memilih meninggalkan lokasi tanpa berhasil membawa motor incaran. Atas kejadian ini, warga diimbau untuk selalu waspada dan menggunakan pengaman tambahan saat memarkirkan sepeda motor guna mencegah aksi pencurian. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga tersinggung dengan masalah pembagian harta warisan, seorang pria tega menikam pamannya menggunakan tombak di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka tusuk di dada dan kaki. Aksi penikaman ini terekam kamera ponsel warga. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh RK, 28 tahun, terhadap pamannya Muhammad Yusuf, 55 tahun, di Desa Bontowala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku RK tiba-tiba datang mengamuk dan menusukkan tombak ke arah korban. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil tertangkap oleh warga. Akibat penikaman ini, korban Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan juga kaki, dan harus dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sheikh Yusuf untuk mendapat perawatan.
Peristiwa penikaman terjadi sekitar pukul 20.13 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah korban dan pelaku RK terlibat cekcok masalah pembagian harta warisan. Diduga pelaku nekat menikam pamannya karena tersinggung saat korban membahas soal pembagian harta warisan. Orang ditikam? Tikam, ya. Kenapa bisa itu, Pak? Saya juga tidak tahu, banyak orang baru datang. Sekitar jam berapa itu tadi kejadiannya? Baru. Iya. Terus ini korban sekarang dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku dari aksi main hakim warga. Awalnya kami menerima laporan dari masyarakat bahwasannya terjadi penikaman terhadap salah satu seorang warga dengan usia Y 55 tahun di Desa Taeng. Untuk saat ini korban sudah menjalani rawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf. Saat ini motif masih kami dalami, sementara itu masalah tersinggung atas perkataan dari korban. Untuk pelaku saat ini juga sudah kami amankan di Polres Goa. Guna proses hukum, pelaku penikaman langsung menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi juga menyita tombak yang digunakan pelaku menusuk korban sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rumah terbakar di Tanjung Duren, 13 unit damkar dikerahkan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Peristiwa kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Jalan Alpukat 3, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Pada Senin 5 Januari 2026, insiden yang menghanguskan sebuah rumah bedeng ini terjadi tepat saat aktivitas masyarakat baru saja dimulai. Berdasarkan data dari Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, laporan mengenai kebakaran ini diterima sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran merespon dengan cepat dan tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit, yakni pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 unit mobil pemadam dengan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dilokalisir pada pukul 6.49 waktu Indonesia Barat, sehingga tidak sempat merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Proses pendinginan kemudian dimulai pada pukul 6.58 waktu Indonesia Barat dan seluruh operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 7.14 waktu Indonesia Barat. Pihak Kulkarmat memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara itu penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ledakan dahsyat diduga berasal dari pipa gas milik PT Transgas Indonesia, anak usaha yang terafiliasi dengan PT Pertamina, mengguncang Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau. Insiden ini memicu kobaran api raksasa yang juga hingga berjam-jam tak kunjung padam dan melumpuhkan jalur vital lintas timur Jambi, Riau. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 2 Januari 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Api masih berkobar besar menyemburkan panas ekstrim yang dapat dirasakan dari jarak ratusan meter. Camat Kemuning Raja Nurliatin menginformasi bahwa hingga malam hari kondisi di lokasi masih jauh dari kata aman. Sementara itu Kapolres Indragiri Hilir AKBP Faruk Oktora melalui Kapolsek Kemuning Kompol M Simanung Khalid mengungkapkan bahwa ledakan tersebut kuat dugaan berasal dari pipa gas milik PT Transgas Indonesia. Tak hanya mengancam keselamatan warga, ledakan ini juga melumpuhkan total akses jalan lintas timur, jalur utama penghubung Jambi dan Riau, antrian kendaraan mengular panjang. Bahkan menurut laporan di lapangan, sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami kerusakan serius akibat paparan panas ekstrim, hingga bodi depan mobil dilaporkan meleleh. Data kerusakan dan potensi korban belum dapat dihimpun secara menyeluruh. Aparat kepolisian dan petugas terkait masih kesulitan mendekati titik ledakan akibat kobaran api yang terus membesar dan beresiko tinggi.
Kapolsek Kemuning juga mengingatkan warga akan potensi bahaya lanjutan dari gas yang juga masih keluar dari pipa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bengkel mobil di Jalan Payodurian 3, Kelurahan Sialang Sako, Palembang pada Jumat 2 Desember 2025 sore terbakar. Informasi di lapangan menyebutkan kebakaran diduga berasal dari mesin blower yang mengeluarkan percikan api saat karyawan bengkel tengah melakukan pengecatan mobil. Percikan tersebut kemudian menyambar material mudah terbakar yang juga berada di lokasi kejadian. Api dengan cepat membesar dan juga membuat panik warga sekitar. Beruntung kebakaran berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan dibantu oleh masyarakat serta karyawan bengkel. Kapolsek Sako Palembang Kompol Makmun mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran di salah satu bengkel mobil saat aktivitas pengecatan sedang berlangsung. Jadi kronologisnya bahwa dalam kegiatan bengkel ini itu asal apinya dari blower untuk pembuangan angin. Nah, itu ada karyawannya mengerjakan lagi ngecek mobil, tiba-tiba ada percikan api. Keterangan dari yang punya bengkel. Terus kami datang ke TKP, dibantu oleh damkar, dibantu oleh masyarakat, sehingga api cepat dipadamkan. Korban-korban nggak ada, korban jiwa nggak ada. Kerugian material belum kita bisa taksir, tetapi dilihat di TKP ini ada berapa unit mobil yang ikut terbakar dan 1 unit motor. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Palembang, Rika Trisna, membenarkan kejadian kebakaran terjadi di bengkel dan telah berhasil memadamkan api. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Jelasin Pak, kronologis kejadian kebakaran yang di sini gimana Pak? Jadi sekira jam 4 ya. Jam 4 kita menerima informasi bahwa ada bengkel yang terbakar. Kita langsung ke lokasi dengan 5 unit mobil. Jadi memang sampai ke lokasi api sudah membesar. Untuk penyebabnya sendiri apa Pak? Diperkirakan ini kan bengkel, mungkin ada korsleting yang menyebabkan bikin thinner dan sebagainya, mungkin itu kemungkinan. Tidak ada korban jiwa akibat dari kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Hujan deras yang turun sejak Kamis siang hingga hari Jumat kembali membuat warga Tapanuli Tengah dan Sibolga diliputi kekhawatiran. Sejumlah sungai tak lagi mampu menahan debit air dan meluap ke permukiman warga. Di Desa Hutana Bolon, Desa Bonan Lumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, air sungai mengalir deras memasuki rumah-rumah warga, merendam lantai hingga perabotan. Situasi serupa juga terjadi di kawasan Huta Tonga-Tonga, Kota Sibolga. 2 aliran sungai, Aik Doras dan juga Aik Parira, meluap setelah diguyur hujan deras. Air setinggi hingga 1 meter menggenangi permukiman membawa lumpur dan juga pasir ke dalam rumah warga. Dalam kondisi tersebut, sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri dengan menaiki atap rumah. Sementara yang lain mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu air surut. Saya Aibtu Hadi Hamonangan Sitanggang, Babin Kamtimas Kelurahan Tonga-Tonga, hari ini melaporkan situasi terkini di daerah aliran sungai Aik Doras di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Jalan Kornel Simanjuntak. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 11.30, seperti yang kita lihat bahwa sungai Aik Doras dengan curah hujan yang cukup tinggi hampir meluap dengan aliran yang sangat deras. Seperti kita lihat, ini adalah rumah ya. Ini rumah. Ya, ini rumah sudah mulai mengikis masuk ke daerah pemukiman. Dan saya bersama dengan Pak Siburian, warga di Kornel Simanjuntak ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, salam presisi Komandan. Hingga kini warga masih diliputi rasa trauma. Curah hujan yang masih tinggi membuat masyarakat terus waspada terhadap potensi banjir susulan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Simpo TV melaporkan.
Tebing setinggi 15 meter di Pedukuhan Nganti, Hargotirto Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini longsor dan menutup seluruh badan jalan sehingga tak bisa dilalui kendaraan. Jalan alternatif penghubung kawasan wisata Waduk Sermo dan Gunung Kelir ini sudah ketiga kalinya terjadi longsor. Warga sudah berulang kali melakukan kerja bakti membersihkan material longsor yang menutup akses jalan ini. Namun longsor yang ketiga kalinya ini termasuk yang terbesar, sehingga warga tak mampu membersihkan dengan peralatan manual. 1 unit alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum akhirnya diterjunkan untuk membuka akses jalan warga ini. Sebelum kejadian, warga sempat menemukan sejumlah retakan memanjang di atas tebing. Mereka terpaksa memutar hingga lebih dari 5 km untuk beraktivitas karena jalan tersebut tak bisa dilalui. Longsor ini dari kapan? Malam Sabtu. Malam Sabtu baru ya. evakuasi. Ya. Kalau dampaknya sendiri seperti apa? Dulunya nggak ada hujan, yang sebelah atas ini sudah kelihatan enggak itu. Retaan ya? Ya, retak. Terus ini jalan tertutup semua ya? Iya. Ya. Terus ini jalan menuju mana? Ke Gunung Kelir, sana. Dari Sermo? Ya, dari Sermo, naik ya. Itu tembus yang sebelah sana. Jalur provinsi. Ini berarti warga perlu memutar berapa kilo Pak? Ya, 4 kilo 4 kilo lebih. 5 kilo. Ya. Terus ini harapannya dari masyarakat apa? Ya biasanya langsung masyarakat itu semua kerja bakti. Ini sudah 2 kali kerja bakti ini sebelum didatangkan alat berat. Kalau terkait dengan proses penanganan, jadi karena lokasinya juga sangat ekstrim, kita tahu sendiri tadi pada saat kita naik juga jalannya hanya satu untuk jalur satu jalur. Nah ini kita berharap Pak Lurah bersama seluruh tokoh masyarakat bisa melakukan gotong royong. Jadi budaya kita gotong royong untuk membantu warga kita yang terkena musibah untuk bisa ditingkatkan dan juga dibudayakan. Nah, prediksinya untuk 1 hari 2 hari ini masih akan lanjut. Kita berharap kepada warga masyarakat khususnya yang ada di lereng bukit, kemudian juga yang mungkin rumahnya dekat dengan tebing, kita berharap untuk hati-hati, waspada. Kalaupun di musim seperti ini kita harapkan masing-masing warga untuk bisa melihat situasi kondisi sekitarnya. Kalau yang di bawah juga di dekat bantaran sungai, kali, untuk bisa hati-hati juga selalu melihat kondisi sungai dan juga kalinya. Kalau yang di lereng bukit, harapan kita juga harus, kalaupun deras harus kalau bisa, kalau memang dekat dengan tebing yang membahayakan, untuk mengungsi ke tetangga ataupun saudara. Warga diimbau agar tetap waspada mengingat cuaca buruk diprediksi masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kulon Progo, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pelarian 2 pemuda spesialis mencuri ponsel di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir. Keduanya ditangkap setelah 4 bulan menjadi buronan pasca mencuri telepon genggam yang disimpan korban di dalam laci motornya. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus 2 remaja pelaku pencuri handphone yakni SA dan FI, 25 tahun, di tempat persembunyiannya di salah satu indekos di Jalan Poros Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku berdalih jika dirinya tidak pernah mencuri HP, namun saat diinterogasi pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua pelaku beraksi dengan menyasar korban ibu rumah tangga yang menyimpan HP di laci motor yang sedang terparkir pada 30 Agustus 2025 lalu. Di depan masjid di desa JTN Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap petugas setelah 4 bulan buron dari peristiwa pencurian HP yang dilakukan mereka. Usai diringkus polisi, pelaku langsung dibawa ke ruang Resmob Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Tindak pidana pencurian, modus operandi yang dilakukan sementara kami dalami tentunya, namun informasi awal daripada korban, kejadiannya yaitu di depan Masjid Zamzam, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, di mana saat itu korban memarkir sepeda motornya dan di laci motornya disimpan handphone daripada korban. Pelaku saat ini sementara kami lakukan pemeriksaan secara intensif.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, polisi melakukan penyelidikan pasca bentrok berdarah 2 desa di Kepulauan Aru, Maluku. Selain 2 korban tewas, 9 orang terluka, serta 26 rumah terbakar. Pemerintah daerah berjanji akan memberikan santunan bagi para korban dan membangun kembali rumah yang rusak. Beta su foto. Jangan lempar lagi. Nanti Babinsa datang. Beta bilang kamu nge. Pasca bentrok, situasi di Desa Longgar dan Apara, Kecamatan Aru, Tengah Selatan mulai kondusif. Aparat kepolisian dan juga Pemda Aru terjun langsung di lokasi kejadian guna memantau langsung situasi pasca konflik. Dari hasil identifikasi, 2 orang tewas, 9 orang terluka akibat insiden tersebut. Sebanyak 26 unit rumah dari kedua desa juga hangus terbakar. Polisi kini lakukan penyelidikan dan juga pengumpulan barang bukti terkait peristiwa ini. Tempat ataupun korban, baik kerugian korban jiwa maupun kerugian material, yang mana untuk identifikasi kami adalah 2 korban meninggal dunia atas nama Antoni Sareman dengan Heri Marlisa. Terus kemudian sedangkan korban jiwa kami identifikasi kurang lebih adalah 9, tetapi ada informasi tambahan adanya luka-luka yang sementara sedang diobati di Puskesmas Desa Longgar. Kerugian material yaitu adanya pembakaran rumah yang terjadi di kedua belah desa, yang mana ada di Desa Apar kurang lebih 8 rumah, sedangkan untuk di Desa Longgarnya adalah 18 rumah. Sementara itu, Bupati Kepulauan Riau, Timotius Kaidel, mengatakan bahwa sebagai langkah pemulihan, seluruh korban akan mendapatkan santunan maupun jaminan. Puluhan rumah yang terbakar juga akan segera dibangun. Pemda kini mendorong perdamaian kedua desa bertetangga guna mencegah aksi serupa terjadi. Hadir di tengah-tengah konflik antara Desa Longgar dan Desa Apara untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan rasa aman dari masyarakat kedua desa, terutama pasca konflik yang berlangsung antara tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin. Dan kami memastikan semua korban, baik korban jiwa dan korban materi yang dialami, yang mana terjadi kebakaran rumah di 2 desa sebanyak 26 rumah, di Desa Apara sebanyak 5 rumah, dan di Desa Longgar sebanyak 2 rumah. Kami memastikan untuk memulihkan kondisi sosial ini, kami segera untuk melakukan pembangunan rumah baru yang akan kita segera lakukan, dan keluarga korban kita memberi santunan dan jaminan dari Kabupaten Kepulauan Aru untuk keluarga korban, karena mereka bukan saja korban jiwa tetapi juga korban materi yang dialami. Ini untuk memulihkan kondisi traumatis daripada masyarakat itu sendiri, supaya konflik ini segera bisa terselesaikan. Antisipasi bentrok susulan, aparat kepolisian menjaga ketat batas desa. Puluhan personil juga ditempatkan di masing-masing desa guna mencegah saling serang kembali terjadi. Bentrok warga dari Desa Longgar dan juga Apara terjadi sejak Kamis 1 Januari 2026 hingga Jumat 2 Januari 2026. 2 kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam seperti parang, panah, tombak, hingga senapan angin. Bentrok dipicu akibat dendam lama warga dari 2 desa. Bentrok kali ini dipicu pemukulan pemuda dari Desa Longgar yang hendak membeli miras di Desa Apara. Pemukulan tersebut kemudian memicu ketegangan hingga akhirnya massa saling serang di batas desa. Dari Kepulauan Aru, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. 2 kelompok pemuda terlibat bentrok saat berwisata di pantai air Babunyi Buru Selatan, Maluku. Bentrok dipicu akibat mabuk miras di area wisata itu, sebabkan beberapa orang luka. Kawasan wisata jadi kacau balau. Kericuhan ini terjadi di lokasi wisata pantai air Babunyi, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Maluku pada Jumat sore. 2 kelompok pemuda terlibat saling pukul di pesisir pantai. Mereka bahkan saling kejar menggunakan kayu dan lemparan batu. Tak hanya di pesisir pantai, para pemuda dari 2 desa berbeda, yakni Desa Ewiri dan Desa Mepa, saling kejar hingga di tengah laut. Kondisi ini pun membuat panik warga, para pengunjung area wisata, hingga membuat suasana kacau balau. Beberapa orang dilaporkan alami luka lecet akibat baku pukul tersebut. Situasi mereda setelah sekelompok pemuda memilih terlebih dahulu tinggalkan lokasi. Bentrok disebabkan perkelahian 2 pemuda dari 2 desa Ewiri dan Mepa yang sudah mabuk miras.
Perkelahian itu pun memicu bentrok massal di lokasi. Tak ingin masalah berlanjut dan saling dendam, Kapolsek Lek Sula, Ibtu Bastian Tuhuru, mengambil jalan tengah. Para tokoh adat, tokoh agama dan kepala desa dari dua desa tersebut dikumpulkan. Keduanya sepakat berdamai serta menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Pada hari ini, Sabtu 2 Januari 2026, pukul 5 atau jam 5 sore, kami Posresuna bersama dengan untuk maju ini kesepakatan untuk persoalan anak-anak muda yang berkelahi di air berbunyi untuk masalah itu selesaikan secara baik-baik orang tua. Damai, berdamai. Maluku harus dijumpai. Basudara harus dijumpai. Tokoh kedua desa juga bersepakat kepolisian menjaga ketat lokasi wisata, terutama di musim liburan, yang dimanfaatkan segelintir orang menjual miras secara ilegal. Sebab pemicu bentrok tersebut akibat adanya pesta miras di lokasi wisata dari dua kelompok pemuda. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Banten, di mana seorang ojek pangkalan di Kabupaten Pandeglang menjadi korban begal sadis oleh penumpangnya sendiri. Korban mengalami luka parah di bagian leher usai digorok pelaku menggunakan pisau cutter. Polisi menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan saat ditangkap. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik penangkapan NY, pemuda berusia 21 tahun, pelaku pembegalan sadis seorang ojek pangkalan bernama Tiarudin. Pelaku berhasil diringkus tim Satreskrim Polres Pandeglang saat hendak menjual motor hasil rampasannya di wilayah Kecamatan Subur. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang dan meminta diantar dari Terminal Tarogong menuju Kecamatan Subur. Namun di tengah jalan yang sepi, pelaku tiba-tiba menyerang korban secara membabi buta dengan menggorok leher korban menggunakan pisau cutter. Usai melakukan aksinya, pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam korban. Beruntung korban berhasil selamat setelah meminta pertolongan warga dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas pada bagian kaki karena berusaha kabur dan juga melawan petugas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau cutter, helm, dan ponsel milik korban. Pidana pencurian dengan kekerasan berupa upaya melakukan pencurian kendaraan bermotor dan melukai korban dengan cara menggorok leher korban menggunakan cutter. Yang terjadi sekitar tanggal 27 Desember dini hari jam 1.30 di wilayah Kecamatan Sumur. Korban dan pelaku bertemu di Labuan. Pelaku bermaksud minta tolong diantarkan korban ke rumahnya di wilayah Kecamatan Sumur. Pada saat di tengah jalan terjadi ban bocor sehingga dilakukan penambalan ban oleh korban. Disitulah pelaku mulai muncul niatnya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara membeli pisau cutter di depan tambal ban di suatu warung di depan tempat tambal ban di wilayah Sumur. Kemudian sepanjang itu sudah selesai melakukan penambalan ban, pelaku dan korban kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu di tengah jalan sepi, pelaku melakukan tindakannya berupa menggorok leher korban dulu. Pada saat itu korban terjatuh dan pelaku berusaha melarikan diri. Namun korban sempat melakukan perlawanan ditandai dengan adanya luka juga di tangan dan di pelipisnya. Kemudian kurang dari 1x24 jam, jajaran Satreskrim Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah keluarga pelaku. Namun pada saat setelah diamankan, pelaku berusaha melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur pada pelaku. Di hadapan petugas, pelaku berdalih nekat melakukan pembegalan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia berencana menjual motor tersebut seharga Rp2.500.000. Saya satunya butuh handphone dan saya buat bayar itu. Buat bayar apa? Kebutuhan sehari-hari saya apa? Emang kamu nggak kerja? Saya kerja digaji 350.000 dan sampai stasiun Trogong, Terminal Trogong, saya itu sisa duit 10.000 Pak. Terus kamu ngojek gitu? Iya, benar. Ke Sumur? Iya Pak. Terus sempat kepikiran itu buat apa? Buat nyolong motor dia? Saya dari Terminal Trogong tidak ada pikiran kayak gitu. Terus niatnya? Niatnya itu pas saya di Sumur Pak. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 365 KUHP
dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Banten. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kasus begal dengan modus menyamar sebagai penumpang ojek masih kerap terjadi. Pelaku memanfaatkan kepercayaan pengemudi untuk melancarkan aksinya di lokasi sepi. Untuk mengurangi resiko menjadi korban, pengemudi ojek perlu meningkatkan kewaspadaan sejak awal menerima penumpang. Berikut adalah beberapa tips agar pengemudi ojek online terhindar dari begal yang menyamar menjadi penumpang. Pertama, pastikan tujuan perjalanan jelas sebelum berangkat dan hindari menerima penumpang dengan arah tujuan yang mencurigakan. Kedua, hindari mengantar penumpang ke lokasi sepi atau jauh dari permukiman, terutama pada malam hari. Ketiga, beritahukan rute dan tujuan kepada rekan sesama ojek atau keluarga sebelum melakukan perjalanan. Keempat, waspada terhadap gerak-gerik penumpang dan segera hentikan perjalanan jika merasa tidak aman. Kelima, jika mengalami ancaman atau kejadian mencurigakan, segera mencari tempat ramai dan minta pertolongan. Demikian ialah beberapa tips agar tukang ojek online terhindar dari aksi begal dengan modus penumpang palsu. Ingat, kewaspadaan dan kehati-hatian merupakan kunci utama untuk menjaga keselamatan saat bekerja. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.